Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang besaran dan pengukuran. Sebelum kita membahas materi tersebut, ada yang tahu nggak sih kalau besaran itu apa? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur atau dihitung, dinyatakan dengan angka dan mempunyai satuan. Dari pengertian ini dapat diartikan bahwa sesuatu itu dapat dikatakan sebagai besaran harus mempunyai 3 syarat. Yang pertama dapat diukur atau dihitung, yang kedua dapat dinyatakan dengan angka-angka atau mempunyai nilai, yang ketiga mempunyai satuan. Bila ada satu saja dari syarat tersebut tidak dipenuhi, maka sesuatu itu tidak dapat dikatakan sebagai besaran. Besaran berdasarkan cara memperolehnya dapat dikelompokkan menjadi 2 macam. Yang pertama, besaran fisika, yaitu besaran yang diperoleh dari pengukuran. Karena diperoleh dari pengukuran, maka harus ada alat ukurnya. Sebagai contoh adalah massa. Massa merupakan besaran fisika karena massa dapat diukur dengan menggunakan neraca. Yang kedua, besaran non-fisika, yaitu besaran yang diperoleh dari perhitungan. Dalam hal ini, tidak diperlukan alat ukur, tetapi alat hitung seperti kalkulator. Contoh besaran non-fisika adalah jumlah. Besaran fisika dibagi menjadi 2, yang pertama besaran pokok dan yang kedua besaran turunan. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu dan tidak dapat dijabarkan dari besaran lain. Besaran pokok yang paling umum ada 7 macam, yaitu panjang, singkatannya M, massa, singkatannya kilogram, waktu, singkatannya S, suhu, singkatannya K, kuat arus listrik, singkatannya A, intensitas cahaya, singkatannya CD, dan jumlah zat, singkatannya mol. Besaran pokok mempunyai ciri khusus, antara lain diperoleh dari pengukuran langsung, mempunyai satu satuan, tidak satuan ganda, dan ditetapkan terlebih dahulu. Besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya berasal dari kombinasi besaran-besaran pokok. Besaran turunan yang paling umum ada 10 macam, yaitu luas dengan lambang A, yang kedua volume dengan lambang V, yang ketiga massa jenis dengan lambang P, yang keempat kecepatan dengan lambang V kecil, yang kelima percepatan dengan lambang A, yang keenam gaya dengan lambang A, yang ketujuh usaha dan energi dengan lambang W, yang ke-8 tekanan dengan lambang P, yang ke-9 daya dengan lambang P, dan ke-10 dengan momentum dengan lambang P. Besaran turunan mempunyai ciri khusus, antara lain dapat diperoleh dari pengukuran langsung dan tidak langsung, mempunyai satuan lebih dari 1 dan diturunkan dari besaran pokok. Ada yang tahu nggak sih pengukuran itu apa? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan besaran untuk mendapatkan satuan yang dibutuhkan dengan menggunakan alat bantu, yaitu alat ukur. Alat ukur ada berbagai macam. Yang pertama, mista ukur. Mista sebagai alat ukur yang mempunyai panjang 2 skala ukuran, yaitu skala utama dan skala kecil. Satuan dalam skala utama adalah cm dan satuan untuk skala terkecil adalah mm. Skala terkecil pada mistar memiliki nilai 1 mm seperti yang terlihat pada gambar di layar. Jarak antara skala dan ukuran adalah 1 meter. Yang kedua, jangka sorong. Pernahkah kamu melihat atau menggunakan alat ukur yang memiliki skala nonius? Salah satu alat ukur ini adalah jangka sorong. Kamu dapat menggunakan alat ukur ini untuk mengukur diameter dalam, diameter luar, serta kedalaman suatu benda yang dapat diukur. Jangka sorong merupakan alat ukur panjang yang terdiri atas skala utama, skala nonius, rahang pengatur garis tengah dalam, rahang pengatur garis tengah luar, dan pengukur kedalaman. Yang ketiga, mikrometer ulir atau skrup. Mikrometer ulir atau skrup terbagi ke dalam berbagai bagian, diantaranya landasan, poros, selubung dalam, selubung luar, roda bergigi, kunci poros, dan bingkai. Yang keempat, stopwatch. Pernahkah kamu mengukur berapa lama kamu berlari? Menggunakan apa kamu mengukurnya? Banyak sekali macam-macam dan jenis alat ukur, salah satunya adalah stopwatch. Stopwatch merupakan alat pengukur waktu yang memiliki skala utama detik dan skala terkecil milidetik.
Pada skala utama, terdapat 10 bagian skala terkecil, sehingga nilai satu skala terkecil yang dimiliki oleh stopwatch analog adalah 0,1 detik. Selain stopwatch analog, terdapat juga stopwatch digital. Yang kelima, neraca. Neraca adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur atau menentukan besarnya massa suatu benda. Mungkin kalian pernah menimbang sebuah telur dengan menggunakan timbangan atau membandingkan massa dua benda dengan menggunakan kedua tangan kalian. Dalam hal ini, kamu sedang melakukan pengukuran massa, hanya saja alat yang digunakannya berbeda. Jenis-jenis pengukuran. Ada dua jenis pengukuran. Yang pertama, pengukuran langsung, yaitu membandingkan nilai besaran yang diukur dengan menggunakan besaran standar yang diterima sebagai satuan. Yang kedua, pengukuran tidak langsung, yaitu proses pengukuran suatu besaran dengan cara mengukur besaran lainnya. Contoh soal yang pertama, berikut yang termasuk besaran pokok adalah: besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka dan satuan, sedangkan besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Daftar besaran pokok dapat dilihat pada tabel. Besaran pokok itu terdiri dari panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Berdasarkan data tabel tersebut, maka dapat kita lihat bahwa yang termasuk besaran pokok pada opsi jawaban yang merupakan satuan dari besaran pokok adalah panjang, massa, dan waktu. Maka jawabannya adalah A. 2. Alat ukur yang lebih tepat digunakan untuk mengukur tebal selembar uang kertas adalah: untuk mengukur ketebalan uang kertas dibutuhkan alat ukur yang paling teliti. Maka alat ukur yang tepat digunakan untuk mengukur ketebalan uang kertas adalah micrometer screw. Karena micrometer screw memiliki ketebalan sebesar 0,001 cm, maka jawabannya adalah A. Yang ketiga, dari percobaan yang dilakukan dihasilkan data sebagai berikut: 2,4 cm, 0,45 cm, dan 0,225 cm. Berdasarkan penulisan hasil pengukurannya, maka dilihat bahwa alat ukur yang digunakan secara berturut-turut adalah: dari hasil pengukuran dapat dilihat bahwa pengukurannya tersebut dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang memiliki ketelitian berbeda. Ketelitian itu dapat dilihat dari jumlah angka di belakang koma, seperti 2,4 cm dibagi satu angka di belakang koma sama dengan mistar yang mempunyai ketelitian 0,1 cm. Yang kedua, 0,45 cm dibagi dua angka di belakang koma sama dengan jangka sorong yang mempunyai ketelitian 0,01 cm. Yang ketiga, 0,225 cm dibagi angka di belakang sama dengan micrometer screw yang mempunyai ketelitian 0,001 cm. Dengan demikian, alat ukur yang digunakan untuk tiga pengukuran tersebut secara berturut-turut adalah mistar, jangka sorong, micrometer screw. Jadi dapat kita tahu bahwa jawabannya adalah A. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.